Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, semangat sekali ya pagi ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Bagus. Mawar silakan. Baik, teman-teman, mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Darmawan. Anak-anak, sebelum Ibu absen, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, lengkap. Nah, sebelum Ibu sampaikan pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya berdiri anak-anak. Kita nyanyi bersama-sama, oke? Oke, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Sekarang kita akan pemanasan terlebih dahulu. Ibu mau ajak kalian bermain tebak gerak cuaca. Nah, kalau Ibu bilang panas terik, kalian gerakannya tanpa bersuara. Kemudian kalau Ibu bilang hujan deras, kalian pura-pura pakai payung. Oke? Kemudian kalau Ibu bilang angin kencang, kalian goyang-goyang ke kiri ke kanan. Oke? Paham semuanya? Paham. Siap? Siap. Panas terik, hujan deras, angin kencang. Oke, bagus. Kalian semua hebat. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
tadi kita bermain tentang cuaca. Itu ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini loh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang iklim dan perubahannya, khususnya bagaimana pencemaran lingkungan bisa mengubah iklim di bumi kita. Ya Bu. Kemudian tujuan kita hari ini ada dua. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis minimal 3 dampak nyata pencemaran lingkungan terhadap perubahan iklim. Yang kedua, kalian bisa menemukan minimal 2 solusi kreatif yang bisa kalian lakukan sendiri untuk menjaga bumi kita. Keren tidak? Keren. Sebelum masuk ke materi, Ibu punya 2 pertanyaan buat kalian. Pertanyaan pertama, kalau setiap hari langit kita terus dipenuhi oleh asap, polusi dari kendaraan, pabrik, kira-kira apa yang akan terjadi ya pada suhu bumi kita beberapa tahun ke depan? Saya Bu, Ya, Tessa? bumi jadi makin panas Bu. Bagus. Kemudian ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, Rahel? Kalau makin panas nanti es itu bisa mencair Bu. Wah, Rahel sudah berpikir jauh. Itu langsung berkaitan dengan pertanyaan kedua Ibu. Kalau es di kutub mencair akibat bumi yang panas, apakah itu bisa berdampak pada kehidupan kita di sini? Saya Bu, Ya, Emon. mungkin air lautnya jadi naik Bu, terus bisa banjir. Iya, betul sekali, Emon. Jawaban kalian semua sangat bagus. Nah, supaya kita lebih yakin dan punya buktinya, mari kita selidiki bersama hari ini. Nah, anak-anak, sekarang siapkan buku tulis dan pensil kalian semua di atas meja. Lalu, kalau sudah, fokuskan pandangan kalian ke proyektor di depan ya. Ibu akan memutar sebuah video pendek tentang polusi udara di kota besar dan dampaknya pada cuaca yang semakin ekstrim. Kluster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari pinggir jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah disebut kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga penyakit parah. Resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik dan kalau bisa lakukan transisi energi, juga hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya peraturan yang harus dijalankan. Oke. Bagaimana anak-anak? Ada yang menarik nggak dari videonya? Banyak asap, saya Bu, banyak asap hitam dari pabrik Bu. Ya, Yola, kemudian ada lagi? Saya Bu, ada juga orang membakar sampah, terus asapnya kemana-mana.
tadi, Ibu mau tanya, menurut kalian mengapa polusi udara itu bisa membuat suhu bumi naik? Bu, Ya, Dara? karena asapnya menumpuk di udara, Bu, jadi panas tidak bisa keluar. Betul sekali. Nah, itu disebut efek rumah kaca. Asap dan gas polutan menangkap panas matahari sehingga bumi semakin panas. Baik, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja khusus untuk kalian. Namanya misi detektif iklim. Kalian hari ini adalah para detektif yang akan menyelidiki kejahatan terhadap bumi. Jadi ini LKPD-nya ada 3 misi di dalamnya. Gitu teman-temannya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan cara mengisinya dulu. Misi 1, pada misi 1, kalian akan mengumpulkan data dari poster di dinding kelas yang sudah Ibu siapkan. Kemudian di misi 2, kalian akan mengamati eksperimen dan menganalisis hasilnya. Nanti eksperimennya akan Ibu lakukan di depan dan kalian yang mengamati. Kemudian misi ketiga, kalian akan menuliskan solusinya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan meja Ibu di depan. Ibu akan melakukan eksperimen sederhana yang namanya bumi dalam botol. Saksikan baik-baik karena nanti kalian yang akan menganalisis hasilnya. Ibu sudah menyiapkan 2 botol plastik bekas, kemudian 2 lembar tisu, plastik, dan karet gelap. Nah, Ibu akan membasahi terlebih dahulu 2 lembar tisunya. Bu, buat apa isinya? Nah, pertanyaannya bagus. Tisu basah ini mewakili kelembapan yang ada di bumi, seperti tanah, tumbuhan, dan air di permukaan bumi. Sekarang, Ibu akan memasukkan tisu pertama ke botol A dan biarkan botolnya terbuka. Kemudian, sedangkan yang botol B, kita akan tutup menggunakan plastik dan ikat menggunakan karet gelap. Nah, ini adalah simulasi bumi tercemar. Bumi yang udaranya terjebak seperti terangkap oleh polusi. Berarti plastiknya itu seperti polusinya, Bu? Tepat sekali. Nah, plastiknya itu menggambarkan lapisan gas polutan yang menyelimuti bumi. Ibu akan meletakkan kedua botol ini di dekat jendela yang terkena cahaya matahari. Nanti kita akan mengamati hasilnya bersama-sama. Nah, sambil kita menunggunya, sekarang waktunya individual gallery wall. Di dinding papan tulis, Ibu sudah tempelkan poster-poster tentang dampak pencemaran lingkungan. Kalian bisa berjalan secara bergantian dan tertib sambil membaca poster-poster itu. Lalu kalian catat informasinya di LKPD misi 1. Ingat ya, yang tertib, tidak berlari, dan tidak berisik. Silakan, boleh dimulai dari barisan paling kanan dulu untuk maju ke depan membaca
saja perbedaan pada kedua botol ini? Silahkan dilihat ya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memperhatikan perbedaannya ada apa saja? Sudah. Jadi ada bunyinya Bu, banyak titik-titik, airnya di botol. Ya betul, kalau botol A bagaimana? Botol A lebih kering, Bu. Tidak ada embun sebanyak botol B. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengisi tabel pengamatan dan menjawab analisis sebab akibat di LKPD misi 2. Pikirkan mengapa botol B lebih banyak embunnya. Apa hubungannya dengan bumi yang tercemar? Pengerjaannya boleh dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu kalian 15 menit ya. Kenapa darah? Bagaimana yang masih belum jelas? Ini kolom sebab akibatnya saya tidak tahu harus tulis apa. Coba ingat lagi eksperimennya. Botol B itu kan rapat kan? Uap air dari situ tidak bisa kemana-mana. Mirip dengan bumi yang tertutup oleh polusi. Panas dan uap air terjebak di dalam. Jadi apa akibatnya? Oh, jadi suhu di dalamnya makin panas ya, Bu? Iya betul. Coba tulis. Kamu pasti bisa. Ini, Bu. Sudah pada selesai sekarang? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu mau dengar hasil pekerjaan kalian. Coba Ibu pilih ya orangnya, siap-siap. Emon dan Nyoman boleh tolong bacakan hasil laporan eksperimen dan analisisnya ke depan? Enggak, di tempat duduk masing-masing aja. Botol hasil eksperimennya, botol A yang terbuka menghasilkan sedikit embun karena uap air bisa keluar dari sana. Sedangkan botol B yang tertutup menghasilkan banyak embun karena uap air terjebak di dalam. Ini menggambarkan bagaimana polusi udara menimbulkan dan membuat panas tidak bisa keluar sehingga suhu meningkat. Wah, analisisnya sangat bagus ya, betul sekali. Sekarang giliran Emon. Bagaimana Emon? Saya mengamati yang di botol B, Bu. Botol B itu tertutup rapat seperti bumi yang tertutup polusi. Uap air dan panas terjebak di dalam botol. Akibatnya, suhu di dalam botol jadi lebih hangat dan lembab. Ini sama seperti rumah kaca yang membuat bumi semakin panas. Oke, luar biasa sekali jawaban kalian semua. Sekarang untuk yang lainnya, periksa pekerjaan kalian. Apakah jawabannya mirip seperti jawaban Emon dan Nyoman? Atau ada perbedaannya? Kalau ada yang beda juga tidak apa-apa. Justru itu adalah kesempatan belajar. Iya, Bu. Baik anak-anak, Ibu ingin memberikan penguatan ilmiah dari eksperimen yang sudah kita lakukan tadi. Jadi, fenomena yang kita simulasikan dalam botol B itu dalam ilmu pengetahuan disebut efek rumah kaca. Gas-gas polutan seperti karbon dioksida dan metana menyelimuti bumi seperti plastik yang menutup botol tadi. Jadi akibatnya panas dari matahari itu tidak bisa memantul keluar. Akhirnya bumi pun semakin panas. Nah, itu tadilah yang disebut sebagai pemanasan global. Dan jika terus terjadi, maka iklim di seluruh dunia akan berubah secara drastis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah anak-anak kelas 4 seperti kalian ini tidak bisa berbuat apa-apa? Bisa, Bu. Kita bisa kurangi sampah plastik Yang berbeda daripada di motor. Ya betul banget Bu. Iya betul semuanya. Nah, kalian kan sudah paham nih. Sekarang waktunya kita untuk mengisi misi ketiga pada LKPD-nya, yaitu soal mitigasi. Ibu akan membagikan sticky notes berbentuk daun. Sudah Ibu siapkan. Nah, kalian tulis 2 solusi nyata yang bisa kalian lakukan sendiri di dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menyelamatkan bumi. Tulis dengan jelas dan singkat aja ya. Iya, Bu. Sudah paham kan sama perintahnya? Sudah, Bu. Oke. Sudah?
kalian, Ibu mau untuk maju ke depan satu persatu dan menempelkan daun-daunnya pada pohon yang tidak ada daunnya ini. Paham? Paham. Oke, maju satu persatu dari barisan depan dulu. Ada yang bilang membawa botol minum sendiri ke sekolah. Mati lampu kalau tidak dipakai, tidak bakal sampah. Tanam pohon di halaman rumah. Oke, semuanya hebat semuanya. Jadi sekarang pohon mitigasi kita sudah penuh dengan daun-daun harapan dari kalian semua. Ayo tepuk tangan. Baik anak-anak, Ibu senang kalian hari ini sudah sangat hebat dalam belajarnya. Ibu punya lembar evaluasi. Ibu mau kalian mengerjakan 5 soal esai itu kerjakan secara mandiri dan jujur ya. Ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian hari ini. Ibu kasih kalian waktunya mau berapa menit? 5 menit. Kurang Bu. 10 menit. Oke, 10 menit ya. Makanan kesulitan fungsinya. Kalau ada yang sudah boleh kumpulkan di depan. Kalau yang sudah selesai boleh kumpulkan di depan ya. Apakah semuanya sudah? Sudah, Bu. Oke, anak-anak. Hari ini sebelum kita tutup, Ibu ingin kita refleksi sebentar. Ibu mau tanya, setelah belajar hari ini, apa satu hal yang paling kalian rasa, hal yang paling penting yang kalian sadari? Bu, ya, Ida? Saya baru tahu Bu, kalau evolusi yang kita baca itu ternyata bisa membentuk dan merusak tubuh. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Dina. Saya sadar bahwa anak-anak itu bisa ikut menyelamatkan bumi. Tidak harus menunggu dari orang dewasa. Bagus. Ada lagi? Saya Bu, Ya. saya mau mulai bawa tas belanja sendiri Bu, biar tidak pakai plastik terus. Ya, semuanya pintar. Ibu sangat bangga dengan kalian hari ini. Ingat ya anak-anak, bumi ini hanya ada satu dan kita semua bertanggung jawab menjaganya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, itu bisa membantu menjaga bumi. Kalian sebagai generasi muda adalah harapan terbesar dari bumi ini. Nah, untuk pekerjaan di rumah, pelajari kembali materi iklim dan perubahan iklim yang sudah kita bahas hari ini. Dan pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi persiapkan diri kalian ya. Siap, Bu. Baik, sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Siapa yang memimpin? Saya Bu. Ya, silakan Dina. Baik teman-teman, sebelum mulai mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar dan menjaga kesehatan kalian ya. Iya.